Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Hari ini kita akan kembali mendengarkan renungan firman Tuhan sebagaimana yang terdapat dalam Injil Lukas pasal 5 ayat pertama hingga yang ke-11. Namun sebelum itu mari kita satu dalam doa. Padamu Tuhan kami menautkan hati. Kami memohon tuntunan bimbingan-Mu untuk dapat menjalankan hari ini dengan baik. Biarlah firman-Mu menyatakan kepada kami apa yang Engkau ingin untuk kami kerjakan, dan Roh Kudus-Mu memampukannya. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Lukas pasal 5 ayat pertama hingga yang ke-11 di bawah judul perikop penjala ikan menjadi penjala manusia. Saya tidak akan membacakan nas ini secara keseluruhan, tapi saya akan membacakan pada ayat yang kelima demikian. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, tema untuk renungan kita hari ini adalah kesediaan mendengar dan melakukan kehendak Tuhan. Saudara-saudaraku, nelayan tentunya bukanlah profesi yang asing bagi kita. Mengingat di daerah kita pun masih banyak orang yang menggantungkan hidupnya pada profesi semacam ini. Dalam firman Tuhan dikatakan bagaimana Yesus memanggil para nelayan itu untuk menjadi murid-Nya. Pertanyaannya, mengapa harus nelayan? Apakah tidak ada profesi lain yang lebih baik dan yang lebih terhormat untuk dipilih guna mewartakan kehendak Allah? Saudara-saudara, ada beberapa fakta tentang nelayan yang sering diabaikan kebanyakan orang, yaitu bahwa mereka adalah orang-orang yang pemberani. Sekalipun berada di tengah-tengah air dalam kegelapan malam, semua itu tidak akan membuatnya takut. Mereka juga memiliki fisik yang kuat, terlatih dan tangguh, tidak gampang putus asa, walaupun hari ini mereka belum tentu mendapatkan hasil tangkapan, tetapi besok dengan semangat mereka akan kembali lagi untuk menangkap ikan. Nah, Yesus melihat potensi yang ada di dalam diri nelayan ini sangat tepat dengan tugas baru yang hendak Ia berikan kepada mereka, yakni sebagai penjala manusia, sebagai pewarta kebenaran Allah untuk merangkul manusia masuk ke dalam keselamatan yang daripada Tuhan. Dan kesediaan Simon Petrus bersama dengan teman-teman untuk mendengar, mentaati, serta melakukan apa yang Yesus perintahkan menjadi alasan yang cukup kuat bagi Yesus untuk memilih mereka sebagai penjala manusia. Saudara-saudaraku, dari firman yang kita dengar bersama-sama tadi, maka kita bisa belajar tentang beberapa hal berikut. Yakni yang pertama, kita belajar tentang Yesus yang dalam kemuliaannya menghargai profesi dari setiap orang. Saudara-saudara, kadang kita berpikir bahwa dengan profesi yang mentereng, jabatan yang penting, pendidikan yang tinggi, kita layak untuk dipakai melayani Allah. Sebaliknya, bila tidak memiliki hal yang demikian, kita merasa tidak layak, bahkan tidak mampu untuk melayani Tuhan. Hari ini firman Tuhan mengatakan bahwa Allah sesungguhnya tidak pandang profesi orang, sebab Ia menghargai setiap orang dengan segala keberadaannya, dan Ia
dapat pakai siapapun juga yang ia mau untuk mewartakan kebenarannya. Karena itu, saudara-saudara, kita tidak perlu merasa kecil hati dan menganggap rendah profesi yang kita geluti, atau kita juga tidak perlu menyombongkan diri dengan profesi mentereng yang kita punya. Sebaliknya, yang terpenting adalah kesungguhan kita dalam menjalankan tiap profesi yang Tuhan percayakan atas hidup kita. Sebab bila profesi itu dijalankan dengan benar, dengan sungguh-sungguh, maka selain ia akan mendatangkan berkat bagi kita, ia juga mampu menjadikan kita berkat bagi orang-orang di sekitar kita, dan bahkan dapat menjadi sarana kesaksian kita untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk menyatakan kasih Tuhan kepada semua orang. Kemudian hal yang kedua, firman ini juga mengajarkan kita kesediaan untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Saudara-saudaraku, apalah artinya punya profesi dan potensi yang baik bila toh tidak punya kesediaan untuk mendengar apalagi melakukan apa yang Tuhan amanahkan. Firman Tuhan mengingatkan agar tiap orang yang telah dipilih dan juga memberi diri untuk dipakai Tuhan, kiranya punya kesediaan untuk mendengar apa yang Tuhan mau, serta melakukan apa yang Tuhan inginkan. Saudara-saudara, melakukan apa yang Tuhan inginkan, ini merupakan bagian penting yang perlu mendapat perhatian kita bersama. Sebab pada dasarnya banyak orang yang masih mau dengar firman Tuhan, mau dengar khotbah-khotbah bagus, mau dengar pujian-pujian indah, tetapi persoalannya tidak banyak orang yang mau melakukan apa yang sudah ia dengarkan. Harus diakui memang melakukan kehendak Tuhan lebih berat, lebih sulit ketimbang mendengarkannya saja. Namun seberat dan sesulit apapun itu, keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak boleh dipisahkan, dan karenanya harus dikerjakan secara bersamaan. Saudara-saudara, hanya dengan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, hanya dengan melakukan apa yang firman Tuhan nyatakan dan yang kita dengarkan, maka kebenaran itu dapat menjadi nyata, bisa dirasa, bisa dilihat, dan juga diteladani. Saudara-saudaraku, pada akhirnya kita menyadari bahwa mewartakan kehendak Allah sekalipun terdengar mulia, nyatanya tidaklah mudah. Akan tetapi, bila kita punya kesediaan untuk Tuhan pakai, dan kita juga punya kesediaan untuk mendengar dan melakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka Allah sendiri akan turut serta di dalam kita. Ia memampukan kita, memberikan keberanian dan ketangguhan bagi kita untuk melakukan apa yang Ia perintahkan, mewartakan kebenarannya kepada sekalian orang. Amin.